Mas John sadar, dua perampok itu mungkin saja adalah ayah dan ibu mertuanya, karena mereka masuk menggunakan kata sandi brankas, dan salah satunya memakai parfum yang sama seperti ayah mertuanya. Dan cara mereka menjatuhkan penjaga bank persis dengan gerakan yang digunakan ibu mertuanya kemarin. Kemarin, Mas John mengambil cuti, berencana mengajak mertuanya ke museum, tapi mereka sama sekali tidak tertarik. Lalu, kalian sukanya ngapain? Tanya Mas John. Mereka malah mengajaknya terjun payung, dan setelah itu, buat tato. Mas John berteriak histeris saat jarum tato pertama kali menyentuh kulitnya. Meskipun sakit, ia tetap bertahan dan akhirnya punya tato kecil berbentuk tahi lalat. Malamnya, setelah mabuk hanya dengan satu gelas, Mas John tanpa sadar membocorkan kata sandi brankas bank tempatnya bekerja. Tak lama, polisi datang. Detektif Yondu turun tangan menyelidiki. Ia bertanya pada Mas John, apa yang kamu ingat tentang para perampok itu? Mas John menjawab, mereka kelihatannya baik. Yondu langsung menebak, mungkin mereka perampok hantu yang dulu merampok 100 bank dan tak pernah tertangkap. Dalam perjalanan pulang, mertua Mas John menenangkannya. Sudahlah, jangan dipikirin, kata mereka. Lalu untuk menghiburnya, mereka memberi Mas John mobil mewah. Namun Mas John belum sempat senang. Ia segera menelpon orang tuanya dan berkata, Pak Bu, kayaknya mertua John perampok. Coba gali informasi waktu ngobrol santai ya. Orang tuanya langsung setuju. Ayahnya pun bertanya santai saat makan malam, jadi akhir-akhir ini kalian ngerampok bank lagi? Mertuanya tertawa, enggak kok, jawabnya. Tuh kan, udah kubilang, mereka orang baik, timpal ayah John. Tapi Mas John tidak percaya. Ia mulai mengikuti mertuanya diam-diam. Ia melihat mereka menyerahkan uang tunai kepada seorang wanita misterius. Wanita itu berkata, 1 juta tidak cukup, aku mau 5. Kalau tidak, aku akan membongkar semuanya dan membunuh putrimu di hari pernikahannya. Mas John mendengar semuanya, dan ketika ia pulang, kabar buruk datang. Wanita itu benar-benar menculik istrinya, dan mertuanya gagal menangkapnya. Mereka akhirnya merencanakan perampokan baru, kali ini untuk mendapatkan 5 juta dolar demi menyelamatkan putri mereka. Mas John ingin ikut, tapi ayah mertuanya menolak. Lah, ente pipis aja belum lurus, mau ikutan? Mas John menjawab, percaya deh, nggak ada yang lebih ngerti sistem bank daripada aku. Rencananya sederhana, Mas John masuk lebih dulu, menarik perhatian orang. Sementara itu, ibu mertuanya mengambil uang dari mobil kas di luar. Tapi tiba-tiba, seorang warga baik langsung memukulinya. Untungnya, orang itu kena serangan jantung di tempat. Sementara itu, mertuanya menunggu di luar dengan panik. Sebelum polisi datang, mereka merampas truk uang dan kabur secepat mungkin. Tapi karena panik, mereka lupa menutup pintu belakang. Uang berterbangan di jalan tapi mereka tetap lari. Mereka hanya berhasil membawa 60 dolar. Tak ada pilihan, mereka harus merampok bank lain. Kali ini mereka butuh lebih banyak bantuan. Mas John menelpon orang tuanya, Pak, Bu, tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Ayahnya menjawab, tenang aja nak. Ayah terkenal bisa simpan rahasia. Tapi keesokan harinya, mereka langsung menceritakan semuanya kepada detektif Yondu. Dan begitulah, kadang ada hal-hal yang lebih baik tidak diceritakan pada orang tua.